Hai, apa kabar semuanya? Baik? Sehat? Semangat? Ya, harus seperti itu. Dan kali ini saya ingin mengucapkan selamat tahun baru. Tahun 2022 kepada kita semuanya. Dan kita berharap ada harapan, ada optimisme yang terus tumbuh dalam keseharian kita, biar tahun ini benar-benar menjadi tahun yang lebih berarti dibanding tahun-tahun sebelumnya, dan tentu juga dengan kehidupan sepak bola kita. Hari ini hari pertama 2022, sepak bola kita dapat kabar yang menarik, di mana 3 tim dari Liga 2 promosi ke Liga 1. Itu adalah Persis Solo, Rans, dan juga Dewa United. Tapi yang lebih penting lagi adalah kehidupan tim nasional. Hari ini timnas kita memainkan partai final, partai puncak di Piala AFF dalam laga di leg kedua di Singapura, di mana kita berhadapan dengan Thailand. Ada harapan kita bisa membalikan keadaan ketika dalam leg 1 kita kalah 0-4, satu kekalahan yang saya pikir juga menyiksa banyak penggemar timnas dimanapun berada. Tetapi di leg kedua ini kita berharap ada keajaiban. Tetapi ada atau tidak keajaiban, buat saya sama saja. Kenapa? Karena timnas sekarang ini di bawah asuhan Sintayong itu adalah anak-anak muda, anak-anak muda yang punya masa depan cerah. Dan kalau kita komparasikan dengan timnas Thailand asuhan Manopolting, ya, itu bedanya bisa satu tingkat. Anak-anak Thailand itu dikumpulkan sudah lama, lebih kurang 6 atau 7 tahun, dan rata-rata usia mereka itu adalah 28 tahun. Beda tajam dengan timnas kita, anak-anak muda yang rata-rata berusia 22 tahun. Ya, Ramai Rubaki bahkan masih 19 tahun, sama seperti Elkan Bagot misalnya. Ya. Dan saya melihat pertandingan final kedua malam ini di Singapura, ya, itu benar-benar satu tantangan yang sangat besar buat timnas kita. Bagaimana Sintayong terus mendebarkan kualitas, menumbuhkan harapan bahwa ini adalah timnas masa depan Indonesia. Kita bisa membayangkan 2 atau 3 tahun lagi kekuatan timnas Indonesia itu ampun, bisa menjadi heboh. Kita melihat bagaimana di 2022 itu ada sederet event di mana komposisi pemainnya beranggotakan materi yang ditampilkan di Piala Suzuki sekarang ini, ya, paling tidak 80%. Kita tahu 2022 sebentar lagi Februari itu ada Piala Asia Under-23 di Kamboja. Kita tahu Juni nanti ada babak ketiga kualifikasi Piala Asia, ya, di mana drawingnya itu belum dilakukan. Jadi kita belum tahu dimainkan di mana, di negara mana, kita satu grup dengan siapa. Kita tahu September nanti itu ada Asian Games di kota Hangzhou di Cina. Ini 3 event penting, ya, dan saya pikir Sintayong, ya, itu akan sangat enak, ya, meramu komposisi skuadnya, ya, dengan baik, dengan bagus, dengan matang, dengan proyeksi yang tajam tentu, ya. Dan ketika kita beredar di Piala Suzuki lewat sederet pertandingan di fase grup, ya, kita bisa paham bagaimana tangan dingin seorang Sintayong itu bisa menyulap sederet anak-anak muda ini, ya, bermain dengan jumlah tim nasional, dan itu bikin bangga semua orang. Ya, jadi untuk laga malam ini, apapun yang terjadi, mau kita menang, mau kita bisa membalikkan keadaan, ataupun kalau kita kalah, saya pikir
tidak apa-apa. Tidak apa-apa juga, kita akan selalu menjadi spesialis runner up. Tetapi percayalah, ini adalah timnas masa depan Indonesia. Saya berani bertaruh, 2 atau 3 tahun lagi timnas kita ini itu akan melesat sebagai suatu kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang hebat dimanapun eventnya. Ya. Dan teman-teman, saya pikir itu dulu bagaimana saya menganalisa secara singkat kekuatan timnas kita yang malam ini tampil di leg kedua partai final Piala AFF. Selamat menonton.